Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur. Hal tersebut Panglima sampaikan dalam konferensi pers di Lanut Yohanes Kapiai, Timika, Papua Tengah. Panglima TNI Yudo Margono bersama Kepala Staf Angkatan Darat serta Pangkostrat menjemput langsung 4 prajurit TNI yang berhasil dievakuasi dari Nduga, Papua Pegunungan di Lanut Yohanes Kapiai, Timika. Keempat prajurit tersebut dievakuasi menggunakan helikopter dan langsung diarahkan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Menurut Panglima, keempat prajurit tersebut dievakuasi dalam kondisi selamat namun mengalami sejumlah luka. Bersama jajaran petinggi TNI, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan pasukannya untuk meningkatkan status operasi di Nduga, Papua Pegunungan menjadi status siaga tempur. Tidak saya langsung berikan semata-mata harus kita. Ya, kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum, dengan soft approach ya. Tetap kita mendahulukan itu dari awal saya sampaikan itu. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita rubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu, di Natuna sana itu ada operasi siaga tempur laut. Nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat. Lalu bagaimana kondisi terkini di Papua? Kita tanyakan kepada rekan Syamsul Ma'arif yang saat ini sudah berada di Papua. Syamsul, selamat pagi. Apakah kondisi di sana saat ini sudah kondusif? Iya, Rizky, Anggia, dan pemirsa, benar sekali saat ini kondisi di Timika, Papua ini sudah memang kondusif. Tidak ada juga penjagaan yang kami lihat di beberapa titik, karena memang lokasi pusatnya ada di Nduga maupun di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, dan distrik Mamugi, Kabupaten Nduga. Di sana memang petugas masih terus bersiaga, dan memang kemarin Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan jajaran untuk meningkatkan status siaga tempur, status operasi di Nduga, Papua menjadi siaga tempur, yang mana sebelumnya statusnya hanya soft approach begitu, atau pendekatan secara lembut. Ini dilakukan mengingat kejadian penyerangan yang dialami oleh prajurit TNI yang tengah bertugas dalam misi menyelamatkan sandra pilot Susi Air yang saat ini masih disandra oleh tim KKB. Namun dalam operasi tersebut ternyata prajurit TNI disergap oleh kelompok separatis teroris yang menyebabkan satu anggota TNI serta Miftahul Arifin tewas tertembak. Ini yang kemudian menjadi landasan kenapa Panglima TNI meningkatkan jajarannya untuk meningkatkan status menjadi siaga tempur. Hal ini menurut Panglima untuk meningkatkan naluri tempur para prajurit yang saat ini tengah bertugas, baik untuk proses penjemputan rekan-rekan mereka yang saat ini masih di Nduga, Kabupaten Nduga, maupun misi penyelamatan sandra pilot Susi Air. Kemarin Panglima TNI bersama Pangkostrat, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat dan jajaran petinggi TNI menjemput langsung 4 prajurit TNI yang dievakuasi dari Kabupaten Nduga menuju ke Timika. Keempat ini mengalami luka-luka, dan luka tembak, kemudian luka serempet peluru, kemudian ada luka yang terjatuh. Namun pada umumnya kondisi prajurit TNI yang dievakuasi ini selamat, seperti itu, dalam kondisi baik-baik saja. Panglima TNI juga menyebutkan bahwa tidak ada penambahan pasukan untuk di wilayah Nduga, Papua ini. Yang ada hanya rotasi pasukan yang dilakukan. Kemudian tidak ada juga penambahan alutsista. Memang ada beberapa helikopter yang digunakan untuk bolak-balik dari Nduga ke Timika. Hal ini hanya untuk mendukung operasi yang dilakukan dengan mengantarkan logistik, karena memang untuk mencapai wilayah Nduga, Papua ini harus menggunakan helikopter. Hal ini juga helikopter juga digunakan untuk mengevakuasi jenazah korban Sabtu Arif yang saat ini masih berada di lokasi. Namun saat ini masih terkendala cuaca, namun tentunya tim dari TNI maupun Polri masih terus berupaya untuk melakukan proses evakuasi. Dan hingga saat ini memang kondisi di Timika, Papua ini masih berlangsung kondusif untuk
keempat anggota TNI yang berhasil evakuasi saat ini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika untuk menjalani perawatan tentunya. Dan selain dari 4 anggota TNI yang dirawat di Kabupaten Mimika ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, ada 4 anggota TNI lainnya yang saat ini masih belum ada atau belum diketahui keberadaannya karena saat ini belum ada komunikasi. Karena selain faktor cuaca yang menjadi penghambat atau menjadi kendala operasi evakuasi jenazah salah satu anggota TNI yang gugur, faktor komunikasi juga yang sangat yang juga menjadi penghambat jalannya operasi. Itu dulu, Rizky, laporan dari Timika Papua. Saya kembalikan dulu ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif langsung melaporkan dari Timika Papua. Kita akan nantikan informasi terbaru dari sana.